Assalamualaikum Pak Yafi. Apakah saya bisa mengganggu Pak Yafi sebentar? Waalaikumsalam, Butin. Nggih, nggih monggo Butin. Mboten mengganggu kok. Saya lagi longgar ini. Sekarang Iya kan nih, murid lagi istirahat, Butin. Nggih, ada apa nggih? Kok kelihatannya Butin enggak seperti biasanya? iya nih Pak Yafi. Saya hari ini sepertinya agak kesal. Ada masalah gitu Pak Yafi. Oh, nggih, masalah nopo menawi angsal saged cerita, Butin. Tadi kan jadwal saya disupervisi oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya sudah mempersiapkannya dengan baik, administrasi, kegiatan belajar mengajar. Tapi ketika proses pembelajaran, anak-anak itu ada yang membawa bola ke dalam kelas dan bermain waktu pembelajaran. Saya kan jadi jengkel Pak Yafi, dan ya malulah sama ibu kepala sekolah. Itu masalahnya. Oh, begitu masalahnya, nggih. Terus kalau bisa dan boleh saya tahu tujuan Butin bercerita tadi menemui saya ini untuk apa? Pengen seperti apa maksudnya nanti? Nah, saya ingin bercerita kepada Pak Yafi supaya hati saya ini plong dan mendapat solusi cara mengatasi anak-anak yang suka bermain dalam kelas ketika pembelajaran itu loh, supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif itu bagaimana ya? Itu yang Oh, ingin saya pecahkan solusinya itu bagaimana supaya anak-anak itu fokus tidak bermain gitu loh Pak Yafi. oh, oke, siap, siap. Jadi tujuan Butin tadi itu supaya ketika ada supervisi ke depannya lagi, baik dengan ibu kepala sekolah ataupun dengan pengawas mungkin Butin tuh pengen anak-anak itu aktif gitu Butin ya dalam pembelajaran, Iya, mendengarkan iya, penjelasan, seperti itu Butin ya. iya ya, tidak hanya waktu supervisi Pak Yafi ya, setiap hari yang Oh saya gitu. inginkan. Oh, nggih, 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 Iya. nggih, siap, siap. Tapi sebelum itu saya ingin tanya Butin nih, kira-kira apa yang ini gini apa ketika kebetulan kemarin supervisi itu apa yang menyebabkan anak-anak itu kurang fokus dengan pembelajaran Butin kira-kira menurut Butin sendiri. Iya ya, apa ya? Mungkin itu Pak Yafi, waktu itu kan saya hanya menggunakan metode ceramah, terus dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, mungkin mungkin itu yang membuat anak-anak itu bosan. Kok hanya mendengarkan saja, bertanya ya hanya itu anak-anak itu saja, yang lainnya kan kurang aktif. Ya mungkin itu Pak Yafi. Jadi metode yang saya gunakan itu membosankan. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi menurut Butin itu anak-anak bosen nggih dengan hal cerita saja tanpa ada variasi pembelajaran lain. Nah, berarti eh, pertanyaan saya selanjutnya seperti ini, Butin berarti punya kategori anak aktif dalam pembelajaran itu yang apa, seperti apa kan? Berarti Butin tadi tahu bahwa anak-anak itu tidak aktif. Berarti angan-angan Butin itu anak-anak aktif dalam pembelajaran itu anak-anak yang seperti apa? Nah, anak yang aktif dalam pembelajaran itu, anak-anak itu fokus dalam pembelajaran, mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, ya aktif bertanya, berdiskusi, presentasi, mendengarkan apa yang saya jelaskan, itu aktif Pak Yasri. Tidak seperti tadi, anak itu loh, main di dalam kelas. Jadi kan aktifnya itu bukan aktif untuk mengikuti pelajaran. Yang saya inginkan tuh aktif yang seperti itu gitu loh Pak Yafi. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke. Saya bisa membayangkan bagaimana anak-anak yang kemarin itu, nggih, ramenya, nggih. Berarti Iya. kalau boleh eh, Butin menyebutkan, kalau saya buat skala 1 sampai 10 keadaan anak-anak kemarin itu ketika berlangsung supervisi itu
kalau dari skala 1 sampai 10 yang tertinggi, anak kemarin itu di posisi berapa? Kalau penilaian Butin kemarin. Anak-anak itu di posisi 5. Ya, posisi 5 Pak Yafi, karena kan masih banyak yang bermain anak-anak. Oh, nggih. Posisi 5 nggih. Oh, berarti harapan Butin sendiri, pengen itu meningkatkan anak-anak di skala atau nilai berapa yang Butin sampai bisa menganggap bahwa anak-anak itu aktif dalam pembelajaran? Nah, karena proses pembelajaran itu kan penting Pak Yafi ya, supaya anak-anak itu dapat menerima ilmu dengan baik. Saya inginnya anak-anak itu mengikuti pelajaran dengan aktif itu sampai skala 9. Oh, oke. 9 nggih. Nah, berarti untuk sampai ke skala 9 itu apa yang sudah Butin rencanakan? Apa Butin punya inovasi apa atau apa gitu kira-kira? Iya ya. Sebentar Pak Yafi ya, kira-kira apa ya? Mungkin itu Pak Yafi ya. Metode yang saya gunakan ini, saya akan memilih metode yang menarik, yang menyenangkan, memasukkan permainan dalam pembelajaran itu mungkin. Nah, kemarin itu kan saya lihat di YouTube Pak Yafi ya, ada metode snowball throwing itu yang menggunakan bola, kan ketepatan dengan anak-anak bermain bola. Nah, saya akan menerapkan metode snowball throwing itu dalam pembelajaran supaya anak-anak itu senang. Nah, dalam metode snowball throwing itu kan setelah kita membahas pelajaran, kita kan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ditempelkan di bola, lalu dilemparkan ke anak-anak. Yang mendapat bola itu harus menjawabnya. Nah, kira-kira kalau saya melakukan itu anak-anak suka mungkin ya Pak Yafi ya? Nah, itu bagus Butin. Jadi Butin bisa mengambil istilahnya itu mengambil hikmah dari anak-anak kemarin itu bawa bola itu terus bisa menemukan ide dan mencari jalan keluar. Ternyata ada metode yang berhubungan dengan bola. Itu bagus Butin. Iya. Saya bisa membayangkan anak-anak bisa aktif, ya. Sekalian juga mereka belajar sambil bermain juga, tapi juga tetap fokus karena dalam bola itu ada pertanyaan-pertanyaan itu bagus itu Butin. Iya Pak Yafi, masuk. Terus mungkin ada ide lain mungkin Butin. Selain itu mungkin apa kira-kira tambahannya? Selain menggunakan metode yang menyenangkan itu, untuk menarik perhatian anak-anak, ini ya, saya menggunakan media pembelajaran, benda-benda konkret. Karena kan selama ini saya jarang, ya memang menggunakan, tapi kadang hanya gambar-gambar gitu saja. Nah, kalau dengan media benda-benda konkret, mungkin anak-anak itu kan lebih bisa melihat, lebih tertarik gitu Pak Yafi. Wah, itu luar biasa Butin. Itu saya membayangkan penggabungan antara media konkret dan juga tadi metode pembelajaran itu luar biasa menyenangkan sekali nggih. Mungkin besok kalau itu terlaksana Butin bisa memberitahu saya bisa ikut melihat pembelajaran itu dan bisa menyaksikan anak-anak aktif dan juga senang. Tapi kira-kira Butin seperti ini, kalau itu sudah menemukan solusi nggih. Nah, kalau lebih jelas lagi kapan Butin pengen menerapkan pembelajaran tersebut? Mungkin besok juga langsung bisa Pak Yafi, karena kan metode snowball throwing itu kan sederhana dan alatnya juga sudah ada kan, anak-anak sudah punya bola. Itu sudah mulai saya lakukan Pak Yafi. Ya, semoga anak-anak senang ya Pak Yafi ya. Pasti Bu, pasti anak-anak senang sekali Bu. Nggih. Dan semoga berjalan dengan lancar dan berhasil juga Ibu ya. Iya, amin. Semoga tidak bermain-main lagi dalam kelas gitu loh. Nggih. Nah, alhamdulillah nggih. Jadi begini Butin nggih. Alhamdulillah saya lihat Butin bercerita tadi sudah
mulai bersemangat kembali untuk melaksanakan pembelajaran karena sudah menemukan solusi yang Butin sendiri ternyata bisa menemukan jawabannya itu, dan solusi itu tentu tujuannya untuk anak-anak Butin ya. Nah, Ya. kira-kira ini bantuan apa atau komitmen apa yang Butin harapkan supaya itu bisa berlangsung dengan baik rencana tersebut? Nah, saya juga butuh dukungan dari teman-teman, Pak ya, untuk melaksanakan pembelajaran itu. Mungkin saya akan menyampaikan ide itu kepada teman-teman. Saya loh punya metode seperti ini, supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama mengingatkan. Umpama suatu saat kita kendor lagi, ceramah lagi, jadi teman-teman bisa saling mengingatkan gitu Pak Yafi. Saya juga butuh dukungannya Pak Yafi juga. Nanti saya diingatkan kalau saya lupa, nggih. Nggih, siap. Kita juga sama-sama belajar Butin nggih. Mungkin suatu saat saya yang mengalami ada kendala, begitu juga sebaliknya. Intinya itu kita sama-sama mendukung dan sama-sama belajar Butin. Nah, mungkin setelah Butin cerita tadi, sekarang perasaan apa yang Butin rasakan setelah mendapatkan solusi tadi Butin? Alhamdulillah Pak, sekarang saya lega bisa menemukan cara membuat anak-anak aktif dalam pembelajaran. Dan untuk selanjutnya, baik kegiatan pembelajaran hari-hari biasa ataupun supervisi, saya sudah siap walaupun nanti di supervisi kepala sekolah, baik di supervisi pengawas, saya akan lebih siap dan lebih pede. Itu Pak Yafi, terima kasih. Alhamdulillah. Nggih. Jadi kita tadi Butin bercerita tadi itu di awal cerita tadi Butin ada kendala bahwa anak-anak itu kurang bersemangat dan kurang fokus dalam pembelajaran. Setelah itu juga ternyata Butin menemukan solusinya sendiri. Ada permainan yang suka dengan anak-anak, metodenya juga dapat tadi yaitu snowball throwing, terus juga menemukan media, pembelajarannya media konkret, itu sudah luar biasa Butin ya. Nah, mungkin ada lagi Butin yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak Yafi, tinggal persiapan untuk besok. Nah, saya terima kasih Pak Yafi ya. Saya rasa sama-sama. Ini sudah bel berbunyi, kita masuk ke kelas Pak Yafi. Iya, silakan masuk ke kelas Bu Sri Agustin dan Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya jangan lupa dimatikan dulu.